Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rifa Kansala Rasati dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai conditional type 2 and type 3. Sebelum itu, kita harus paham dulu nih apa arti dari conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Conditional sentence ini terdiri dari beberapa jenis dan penggunaannya disesuaikan dengan fungsinya. Terdapat 4 conditional sentence, yaitu type 0, type 1, type 2, and type 3. Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas type 2 and type 3. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 digunakan untuk menggambarkan situasi yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk terjadi. Biasanya tipe ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin terjadi, atau hanya sekadar angan-angan belaka. Adapun penggunaan rumus pada tipe kalimat ini adalah if plus subject plus simple past plus would plus infinitive. Untuk lebih memahami conditional type 2, mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, if I were you, I would leave from here and go to other place. Kalimat ini sesuai dengan rumus tipe 2 di mana ada if, kemudian ada subjek yaitu I, kemudian ada bentuk simple past tense yaitu were, kemudian ada would dan infinitive. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bentuk past tense-nya menggunakan were bukan was. Hal ini adalah salah satu keunikan dari conditional type 2 karena apapun subjeknya mau itu jamak ataupun tunggal, kata past tense-nya menggunakan were bukan was. Nah, kemudian jika kita lihat, kalimat ini bermakna, jika aku adalah kamu, aku akan pergi dari sini dan pergi ke tempat lain. Berarti faktanya, I'm not you, so I don't go to anywhere. Aku bukan kamu, jadi aku tidak pergi kemana-mana. Kemudian yang kedua ada, if she met her mother, she would be very happy. Kalimat ini sesuai dengan rumus tipe 2 di mana ada if, kemudian ada subjek yaitu she, kemudian ada bentuk simple past tense dari meet yaitu met, kemudian ada would dan infinitive. Jika kita pahami, kalimat ini bermakna, jika dia bertemu dengan ibunya, dia akan sangat senang. Berarti pada kenyataannya, dia tidak bertemu ibunya. Kemudian yang ketiga, ada you would not be late if you went to sleep earlier. Kalimat yang ketiga ini sedikit berbeda dari dua contoh sebelumnya. Jika dua contoh sebelumnya menggunakan if clause karena menggunakan pola sebab akibat, contoh ketiga ini adalah main clause karena menggunakan pola akibat sebab. Kalimat ini bermakna, kamu tidak akan telat jika kamu tidur lebih cepat. Berarti faktanya, dia telat karena tidak tidur lebih cepat. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak mungkin terwujud sama sekali. Biasanya, tipe ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sangat mustahil dan hanya imajinasi semata. Rumus yang digunakan pada tipe 3 ini adalah if plus subject plus past perfect plus would plus have plus past participle. Untuk lebih memahami conditional sentence type 3, mari kita lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Kalimat ini memenuhi rumus tipe 3, yaitu ada if, kemudian subjek yaitu you, kemudian ada past perfect yaitu had remember, kemudian ada would, have, dan past participle yaitu attend. Kalimat ini memiliki makna, jika kamu ingat untuk mengundang saya akan datang ke pestamu. Tapi pada kenyataannya, dia tidak mengundang saya sehingga saya tidak datang ke pestanya, dan itu tidak mungkin terjadi. Kalimat ini memiliki makna,
Jika kamu ingat untuk mengundang saya akan datang ke pestamu. Berarti faktanya, I didn't attend your party because you did not remember to invite me. Kemudian contoh yang kedua ada, if she had not taken the course, she would not have gotten the scholarship. Maknanya, jika dia tidak mengambil kursus itu, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Berarti faktanya, dia berhasil mendapatkan beasiswa. Kemudian contoh yang terakhir, the thief would not have stolen my car if I had locked my car. Maknanya, pencuri tidak akan dapat mencuri mobil saya jika saya menguncinya. Berarti pada kenyataannya, mobil saya berhasil dicuri. Jika kita lihat lebih lanjut, kalimat terakhir ini juga berbeda dengan dua kalimat sebelumnya. Karena kalimat terakhir ini menggunakan main clause, sedangkan dua kalimat sebelumnya menggunakan if clause. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti kan? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.